sewu ya. Soalnya aku meruwi dhewe. Sing nang kono nanggap dalang kae. Aku sing luwih sugih kudu nanggap dalang sing luwih larang. Dadi wong gengsi tok. Nuruti gengsi tok berarti Mas Iya. sekarang. Akhirnya kan stigma masyarakat menganggap bahwa sayap itu Negatif. negatif Iya. gitu. Kita memang seniman muda, Iya. seniman remaja saat ini. Kudu berani memutus masa. Telulur siji buka saanane Entuk saanane ojo sasae. Oke, masih sama Mas Panggah Rudita. Iya. Menarik Mas tadi Mas Gimana? statement Anda itu yang tadi. Bahwa sekarang ini kan serba virtual ya. Ya. Yang artinya juga seni pertunjukan kan sekarang juga bisa dibilang kan lebih ke virtual juga untuk saat ini gitu. Ya. Jadi tadi statement Mas Panggah bilang bahwa seni pertunjukan kehilangan identitasnya. Ya. Ya Seperti gini. gimana Mas? Seperti apa itu? Seperti yang sampai ngomongnya mau ya. Nah, Bahwa sekarang banyak sekali seni pertunjukan yang dipertontonkan melalui jejaring sosial, dalam jaringan. Seperti itu. Nah, padahal definisi dari seni pertunjukan itu adalah ngopi wae iki kopi pesenan to kowe. Pesen lagi no. Bang Bayi Saking enaknya ya pesen meneh. semeneh. Iki Pesen ya. lagi tuh. Seruput dulu. Seger. Nek aku kelegen. Kelegen. Aku Ya piye? Nyoba iki piye? Ora. Wis berapa apa? Ben tambah manis. Oke, balik lagi Mas. Iya. Oke, balik lagi. Seni pertunjukan itu adalah kesenian Mm-mm. pertunjukan yang dinikmati dalam ruang dan waktu yang sama. Dalam ruang dan waktu yang sama. Iya. Artinya audiens dan Penyaji penyaji itu langsung ibaratnya dalam satu tempat, dalam satu tempat, satu lokasi, dalam satu waktu yang sama. Padahal kan itu sangat bertolak belakang dengan daring berarti Mas. Ya, Karena kan mungkin bisa perbedaan waktu sedikit mungkin bisa ya. Iya. Ya bisa dibilang sama lah. Misal WIB waktu Indonesia bagian barat ya, siarannya mungkin di sini, misal di Purwodadi, di Solo mungkin kan ya bisa dibilang hampir sama lah. Tapi kan ada perbedaan waktu. ada perbedaan tempat juga itu tadi. Iya, tempat jelas. Hmm. Oke lah, kalau katakanlah tempatnya, walaupun tempatnya berbeda tapi waktunya sama. Ya bisa dibilang Solo Purwodadi mesti beda waktunya Mas, ra ketang pirang detik. ya Apa maneh nek sing ngetan ngulon pada WIB ini kan wae anggap ae Semarang Purwodadi. beda. Ada jeda waktu di situ. Ya misal kayak aku kemarin waktu apa puasa kemarin Nah, puasa itu itu kan bukone kan dewe-dewe. dewe-dewe. Imsake dewe-dewe. Iya, imsake sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Kacek pun ya beberapa menit lah. Ya, itu alamnya aja waktunya sudah berbeda. Iya nek sing nonton pertunjukan kuwi mau sinyalnya lagi beres. Nek ora pasti Buffering. kan pasti buffering. Urung nek delay jelas ya. Ya, Delay. Berarti kan tidak dalam waktu yang sama, tidak dalam ruang yang sama. betul. Kecuali yang nonton di lokasi, Lokasi itu itu. beda lagi apanya ceritanya. Dia nonton seni pertunjukan yang di situ, yang di lokasi itu nonton pertunjukan dia. Tukang sone, peniti gamelane, misalnya gitu. Yang Rekam, dia nonton pertunjukan. Tapi masyarakat atau audiens yang di rumah aja itu kan berarti sudah ini berarti kan beda maksud atau arti dari seni pertunjukan itu sendiri gitu. Iya. Dia tidak menonton pertunjukan. Dia nonton kesenian di media rekam. Bener gak? Iya, bener. Itu kan urung enek sing ngomong gitu kuwi. Nah, terus Setahu saya loh. Iya. Sampai saat ini urung enek sing ngomong gitu. Seni pertunjukan kehilangan identitas. Nah, terus menurut Mas Panggah nih, Dia. siapa yang harus bertanggung jawab akan hal itu, Mas? Iya, provokatif pertanyaan. Pertanyaanmu ini selalu provokatif ning aku. Kenapa jangan provokatifnya? Ya kan biar masyarakat juga
tidak apa namanya? Tidak cuek atau masa bodoh aja gitu loh, Mas. Kalau masyarakatnya orang gagas kuwi ya, Mas. Saya kira gagas kuwi. Nuwun sewu ya, nuwun sewu. Manajemen seni pertunjukan itu sejak tahun 40-an lah, 40-50 ketika Indonesia benar-benar merdeka. Kesenian-kesenian yang ada di dalam keraton, dalam istana, kan keluar itu. Mulai keluar. Dulunya kan dari cuma di istana, dalam keraton ya. Lingkup istana. Lingkup istana aja. Semenjak itu muncul itu ada itu tadi ada apa namanya manajemen untuk menjual itu. Katakanlah wayang orang pada masa Mangkunegara 7 itu malah belum kemerdekaan itu. Sebelum Mangkunegara 7 era Mangkunegara 5 ke 6 itu kan keraton Mangkunegaran Kadipaten Provinsi Mangkunegaran dalam tanda kutip perekonomiannya turun. Akhirnya dia mem-PHK merumahkan beberapa abdi dalam pokoknya kesenian di Muslim termasuk wayang orang. Akhirnya ditemu karo seorang Tionghoa namanya Gankam itu dia memanajemen itu, di manajemen didol, digawe panggung kelilingan dengan pola seperti wayang potehi, panggung prosinium itu loh, tapi wayang orang. Itu awal mula ini berarti Mas, tobong itu ya? Ya, ambil seperti tobong. Ya itu tobong. Tobong itu ya? Itu tobong. Awal mula dari tobong itu dari kesenian yang sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada, tapi manajemennya mungkin tidak serapi Gankam. Karena laris saat itu. Wayang orang Mangkunegaran. Dulunya bentuknya pendapan, terus menjadi prosenium. Ya kan? Yeah. Jadi manajemen itu selalu manajemen seni pertunjukan selalu mengalami perjalanan di setiap waktunya, mengalami perubahan di setiap waktunya. Update ya Mas. Iya. Bisa dibilang kalau bahasa sekarang update. Iya. Nah, semenjak saat itu beberapa orang pintar orang dukun maksudnya. Ranking 1. Orang-orang itu banyak yang mendefinisikan bahwa seni pertunjukan adalah seni yang dinikmati dalam ruang dan waktu yang sama. Satu itu ditonton sekali itu juga. Terus seni rupa mungkin bisa dinikmati kapanpun. Misalnya kita patung kita siang malam ketika patung itu masih ada, wujudnya masih ada, masih bisa nikmati seni rupa. Tapi seni pertunjukan enggak. Dalam waktu dan tempat yang sama. Dalam ruang yang sama, walaupun itu direkam, diabadikan momen itu pakai video. Ketika jenengan nontonnya wis setelah pertunjukan itu, kamu nonton rekamannya, gue jenenge orang nonton pertunjukannya, gue nonton rekamannya. Berarti bisa dibilang itu juga ini ya Mas ya, dokumentasi ya berarti. Iya, dokumenter. Dokumentasi pertunjukan. Iya. Seni pertunjukan. Media rekam berarti itu. Media rekam. Nah, ketika jenengan tadi tanya siapa yang harus bertanggung jawab, yo kene we. Kita jangan menggunakan kata-kata siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kesannya koyok disalahke banget. Siapa yang siapa yang seharusnya memikirkan itu, ngono wae bahasane. Bijak sekali ya. Bijak sekali Mas Magani. Siapa yang seharusnya memikirkan itu? Ya, nah, kalau saat ini mungkin ya kaum akademisi yang harus angkat bicara. Memikirkan itu ya Mas. Iyalah. Piye carane? Kan di perguruan tinggi seni ada namanya Fakultas Seni Pertunjukan. Iya. Fakultas Seni Pertunjukan. FSP. Nah, ketika saat ini banyak seniman-seniman atau pekerja seni atau pelaku seni aja lah. Kita gunakan kata pelaku seni atau pemerhati yang mengatakan bahwa panggung kita sekarang adalah jejaring sosial. Kita ambil contoh YouTube. YouTube, ambil contoh YouTube atau Facebook atau Instagram. Ya diwai seni pertunjukannya. Iya. Definisi seni pertunjukan aja kuwi. Udah terjadi pergeseran definisi kalau gitu ya Mas ya. Iyalah. Kenapa enggak segera ditangani? Kenapa itu dibiarkan mengalir saja? Iya. Kenapa? Harusnya kan dipikirkan itu. Iya. Kalau memang panggungnya kita itu memang sekarang harus daring lah sama. Iya. Harus daring. Ya piye carane? Apa seni pertunjukan karo
media rekam gitu dilebokke arep jadi satu. Jadi satu. Atau piye? Tapi nek sebenarnya nek kita masyarakat umum awam. Ora patek gagas kuwi. Sing penting gagas iki piye carane iso nyambut gawe saka kesenian. Ngono. Dan nuwun sewu ketika saat ini dia seperti saya katakan 40 50-an apa namanya kesenian itu keluar dari dalam keraton. Dulu mungkin di awal-awal wah aku pengen melestarikan kesenian. Wong nanggap dianggap sebagai pelestari. Tapi sekarang beda. Iya. Gitu. Saat ini nuwun sewu ya, soalnya aku meruwi dhewe. Sing nang kono nanggap dalang kae. Aku sing luwih sugih kudu nanggap dalang sing luwih larang. Dadi mung gengsi tok. Nuruti gengsi tok berarti Mas sekarang. Sekarang itu. Mbok diakoni mbok ora to? Soalnya saya pernah menemui. Kuwi. Aku kudu ngungkuli. Biasanya apalagi kerakyatan itu nuwun sewu. Itu juga yang harus dibenahi. Ya kayak itu tadi. Kalau kerakyatan dulu nuwun sewu ambil satu contoh aja tayub. Ya. Tayub. Banyak hal-hal yang sekarang banyak hilang. Karena contohnya Mas. Contohnya biasanya biar nek nyawer dilebokke konokane. Ya. Tayub kan. Saiki ora enek. Enggak ada. Itu. Di kardus. Nah, itu. Ora dingane ning jabane setelah tayupan kita kan nggak tahu. Yeah. Tapi beda lagi itu urusannya. Itu urusan individu tiap pribadi masing-masing. Pribadi senimannya, pribadi pekerja seninya. Tapi ketika di saat pertunjukannya ya janganlah. Itu dulu mungkin biasa aja. Tapi saiki yo ojo lah. Tapi akhirnya gini Mas. Akhirnya kan stigma masyarakat menganggap bahwa tayub itu negatif gitu. Iya, itu dekat yang dengan maksiat gitu. Itu harus dihalangan. Jadi kita memang seniman muda, seniman remaja saat ini. Kudu berani memutus mazhab. Harus diputus. Bahasanya ngeri ya. Sing elek lho ya. Sing elek ditinggal, sing apik dienggo. Harus berani. Kenapa nggak berani? Zamannya udah beda kok. Penyikapannya harus beda. Iya. Iya, benar. Kembali lagi ke masalah sing siapa yang harus bertanggung jawab. Piye kok menang wae piye? Kemarin denger ada aliansi seniman sing petisi itu ya Mas ya. Melakukan petisi itu. Itu juga mungkin mereka juga geram. Mereka geram untuk apa? Neng kahanan pandemi gitu Mas. Kahanan pandemi gitu semua serba virtual. Ya kenapa? Seni pertunjukan kehilangan identitasnya tadi. Kalau sekarang kan di masa pandemi ini kan yang mulai dibuka kan mungkin sektor perekonomian. Yang pertama yang jelas ya kesehatan yang difokuskan kan dua ini ya Mas. Ya, sektor kesehatan sama perekonomian. Nah ini pemerintah itu kan membuka satu persatu sektor. Ya. Itu dengan pertimbangan dua hal itu. Satu pertimbangannya sektor kesehatan dan perekonomian. Benar. Misalnya gini, pemerintah sekarang sudah membuka kelautan perikanan. Ya. Karena apa? Resiko penularan sedikit. Ini yang kesehatan ya. Kesehatan bahasanya resiko penularan. Terus yang ekonomi seberapa terdampak ekonominya. Kelautan resiko penularannya kan kecil. Tapi dampak perekonomiannya besar. Pelayan-pelayan nek ora iso melaut, dia enggak makan. Dan pertanian. Resiko penularan kan kecil. Nang sawah arep petuk sapa? Wereng to. Itu kan. Tapi dampak perekonomian luar besar. Biasa. Indonesia ramangan nek anak petani. Ya kan? Yang akhirnya itu bisa menuju ke krisis gitu kan. Iya. Terus sekolah kenapa masih ditutup? Karena resiko penularannya besar, resiko terdampak ekonominya masih kecil. Bisa dibilang kecil lah. Kecil. Ya kecil malah justru tidak ada saya kira. Nah yo enek ding, enek. Lah sing dodol ning kantin? Ya. Kantin sekolah? Bener. Sing dodol-dodol ning ngarep sekolahan. Nah, itu kan sangat-sangat terdampak itu. Sekolah-sekolah desa
Biasanya nek mau dodol cilok, ana dodol itu kan biasanya mereka yang ngelarisi jasa sekolah akhirnya omsetnya menurun. Dan kayak guru Yata kayak gitu kan juga ibaratnya kan juga kena banget tuh Mas. Karena kan nggak ada pemasukan dari sekolah kan biasanya yang pihak-pihak swasta kayak biasanya gitu kan. kalau anu itu kan guru-guru Yata itu kan biasanya dia ekstra. Ya. Ekstra dia dapat tambahan. Nah, dia orang anak yang diulang masa dia emang gaji buta kan nggak mungkin. Ya akhirnya berputar otak ya golek liyane. Ya. Sekarang kalau pekerja seni, resiko penularan besar menurut saya karena rata-rata seni pertunjukan bersinggungan dengan orang banyak. Banyak, bener. Resiko penularan besar, resiko terdampak ekonomi ya gede, Mas. Saya tukang son ora entuk apa ora payu. Mungkin perias ya sithik-sithik ya ngriasi ijab-ijab ning KUA mungkin. Terus dalang, terus oke lah. Terus apa pengrawit, tayub dan lain-lain. Se-Indonesia iki. Karena ora nek wong kajatan. Karena juga masih dilarang kan Mas. Iya, masih dilarang. Tapi kalau saya melihat regane aku nemoni dhewe Mas. Itu protokolernya juga rancu. Rapopo. Hati-hati gue nge-YouTube-mu di Jawab apa? Enggak apa-apa. Rancunya gimana rancunya? Gini. Ada satu daerah di Boyolali. Namanya Desa Pengkol. Desa Pengkol. Itu masuk ke Kecamatan Karanggede. Desa Pengkol itu baru belum ada seminggu ya, kayaknya. Itu dia di desanya itu ada yang positif COVID. Sekitar 24 sampai 25 orang. Di satu desa itu. Satu desa itu. Dan akhirnya Kecamatan Karanggede melarang warga masyarakatnya untuk melaksanakan hajatan. PSBB. Ya, mengadakan PSBB. melakukan hajatan, mengumpulkan orang banyak. Ada satu lagi namanya Desa Blumbang, kecamatannya ikut Klego. Di Klego tidak ada kasus. Nol kasus. Ya mungkin ada tapi tidak begitu berat, mungkin ODP lah. Klego membebaskan. Ya artinya tetap pakai protokol kesehatan, tapi memperbolehkan. Padahal Blumbang sama Pengkol itu bersebelahan, mung dikeletan dalan. Jembatan? Enggak, jalan. Ya, jalan toh? Jalan kecil. Jalan kecil enggak bukan jalan besar, jalan kampung itu loh, kata jalan. Kampung. Sama aja enggak itu namanya? Sama aja. Mongko Covid, corona, virus iku ora kenal lurahe sapa, ora kenal camate sapa, ora ngerti dhek ning Karanggede apa ning Klego ora ngerti dhek. Nek nular ya nular. Maka bersebelahan, yang satu boleh, satu enggak boleh. Maka kelihatan dalan mongan. Nah itu akhirnya rancu kan rancu kan. Iya. Itu kan terjadi, benar-benar terjadi kan. Fakta kan. Berarti kan apa PSBB-nya apa namanya? Berdasarkan per sektor. Ya per desa tadi kan. Bukan, per sektor, per kecamatan. Harusnya kan per subsektor. Iya. Klego ini daerah Blumbang ini juga rentan ini karena bersebelahan dengan Pengkol ini tadi. Harusnya dilakukan gitu. PSBB juga. Harusnya kan gitu. Iya. Tapi itu tidak. Enggak. Itu kan juga rancu. Apakah itu juga ada hajatan di situ, Mas? Yang apa? Yang di Klego. Ada. Nah itu siapa tahu warga, misal warga dari mana tadi Mas? Yang Pengkol, terus nyumbang jagong ke hajat yang punya hajat di Klego itu kan bisa jadi. Iya, bisa jadi nular di situ kan. Enggak ibaratnya kan kita enggak sadar kan. Sekarang kan banyak kasus yang bahwa non sewu dia enggak bergejala tapi positif kayak gitu kan. Tanpa gejala. Karir pembawa virus itu. Iya gue rancu kan. Mending enggak boleh sekalian semua gitu loh. Iya, paling enggak kan dia tahu petanya kan. Iya. Dia tahu petanya. Terus piye gue? Piye? Rancu enggak? Siapa yang bertanggung jawab? Oh, justru bertanggung jawab. Siapa yang seharusnya memikirkan? Kan gitu aja. Yeah. Siapa yang seharusnya memikirkan? Ya wis muga-muga aman lah ya Mas ya. Oh, nek amannya tetap aman. Semoga aman lah. Aman lah, piye meneh? Wong kahanane ya kaya ngono. Nek untuk senimane aku jane ora tegel ngrembug seniman.
pelaku seni. Pelaku seni kalau saya kan pelaku seni bagi menjadi dua, satu seniman, pekerja seni, terus ya ada beberapa lah, juga cuma dua lah. Ada banyak unsur di dalam pelaku seni. Yang bersinggungan dengan pelaku seni. Pemerhati, budayawan. Balik lagi ke tadi Mas, yang petisi ya. Petisi. Kalau saya baca kan itu kan menyebutkan bahwa meminta pemerintah untuk segera membuka bidang seni kayak gitu kan. Kayak hajatan dibuka lagi. Terus pertunjukan diperbolehkan agar para pelaku seni ini bisa mencari atau golek duit lah berarti. Aku ora tegel ngomong kuwi. Membesek weh. Yes. Membesek. Oke, kita pause dulu ya. Ora tegel aku ngomong. Ora tegel, kita minum Saben Coffee. Saben Coffee. Tapi non cewek itu kenapa Mas? Maskernya kok Apa ya? ditaruh di situ tuh kenapa? Ditaruh kepala tuh kenapa? Karena menurut saya yang lebih rentan terkena virus itu otak. Kok sampai ini loh, daring ini kok kenapa kok nggak dicarikan solusi lain? Kelas 1 SD mau tulis ngajari gue daring orang mumet. Iya. Masake gurune kan Mas? Masake gurune SDM pengajarnya mampu nggak? Saya tanya lo ya. Yeah. Saya tanya lo ya. Ada nggak orang-orang di kementerian yang pernah ngajari kelas 1 SD itu baca tulis? Balik lagi tadi, daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat kan sekarang ini bisa dibilang kan ya rendah. Anjlok pol. Apa enggak nek moro-moro PSBB iki dibuka, moro-moro kabeh tukang son payu. Kabeh sewan teratak payu, kabeh dalang payu, durung karuan yo. Durung karuan. Karena apa daya belinya juga menurun. Dalang 40 dina 40 bengi. Ini nanggap dalang sak modal.